Yes, alhamdulillah. Baru saja kita menyaksikan pertandingan yang luar biasa. Semoga kemenangan hari ini menjadi langkah awal yang baik untuk menuju juara AFF tahun ini. Sudah bagus, tapi jujur menurut admin masih banyak sekali catatan untuk gaya bermain para pemain timnas pada pertandingan kali ini. Semoga di pertandingan berikutnya STY lebih keren lagi untuk mengatur para pemain. Pertandingan panas tersaji malam ini ketika timnas Indonesia U-Strip 22 sukses mengalahkan Myanmar dengan skor tipis 1-0. Gol kemenangan dicetak sang kapten Asnawi Mangkualam melalui situasi unik yang menjadi ciri khas Garuda Muda, lemparan jauh mematikan dari Pratama Arhan. Sejak awal pertandingan, anak-anak muda Indonesia langsung mendominasi jalannya laga. Duet lini tengah dan serangan cepat dari Marcelino Ferdinand serta Beckham Putra membuat pertahanan Myanmar kerepotan. Namun solidnya lini belakang lawan membuat peluang-peluang awal belum membuahkan hasil. Gol yang ditunggu akhirnya tercipta di menit ke-70. Dari sisi kiri lapangan, Pratama Arhan melakukan lemparan jauh khasnya ke dalam kotak penalti. Bola melambung sempurna melewati para bek Myanmar dan disambut Asnawi dengan sundulan keras ke pojok gawang. Stadion langsung bergemuruh dan rasa bangga meliputi pendukung Indonesia dimanapun berada. Myanmar sempat mencoba bangkit dengan beberapa serangan berbahaya, namun lini belakang Indonesia yang digawangi Alfandra Dewangga dan Muhammad Ferrari tampil disiplin. Sementara itu, Hernando Ari Sutaryadi di bawah Mistar melakukan penyelamatan gemilang untuk memastikan gawang Indonesia tetap aman hingga peluit akhir. Kemenangan ini menjadi bukti betapa solidnya generasi muda timnas Indonesia. Dengan semangat pantang menyerah dan kerja sama tim yang luar biasa, Garuda Muda kembali membuktikan diri sebagai tim yang patut diperhitungkan. Bagaimana pendapat kalian, Sobat GDN EWS? Apakah tim muda kita bisa terus melangkah hingga membawa pulang gelar juara? Jangan lupa tuliskan dukungan kalian di kolom komentar dan terus beri semangat untuk Garuda Muda. Gelandang muda berdarah Indonesia-Belanda Eliano Reijnders mengungkapkan perasaan sedihnya karena belum mendapatkan kesempatan bermain bersama timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Meski telah resmi menjadi bagian dari skuad Garuda sejak 2023, Eliano belum sekalipun dimainkan dalam laga resmi dan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk Piala AFF 2024. Dalam sebuah wawancara, Eliano dengan jujur menyatakan kesedihannya. Tentu saya merasa sedih karena belum bisa membela timnas Indonesia di pertandingan resmi. Namun saya tetap sabar dan terus bekerja keras untuk membuktikan bahwa saya pantas berada di tim ini, ujarnya. Pemain yang saat ini bermain di Liga Belanda itu menambahkan bahwa dirinya masih memiliki semangat besar untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Saya percaya kesempatan akan datang jika saya terus menunjukkan kemampuan saya. Bermain untuk Garuda adalah impian yang tidak akan saya lepaskan begitu saja, kata Eliano dengan penuh optimisme. Pernyataan ini mendapat simpati dari para pendukung timnas Indonesia yang berharap Eliano segera mendapatkan kepercayaan Shin Tae-yong di masa depan. Dengan usia yang masih muda dan bakat yang menjanjikan, Eliano berpotensi menjadi salah satu pilar penting timnas Indonesia di berbagai turnamen mendatang. Semangat dan kesabaran Eliano menunjukkan bahwa meski belum mendapat kesempatan, tekadnya untuk memperkuat skuad Garuda tetap tidak goyah. Kini tinggal menunggu waktu hingga namanya kembali dipanggil dan membuktikan kualitasnya di lapangan hijau. Rivalitas antara Indonesia dan Malaysia di dunia sepak bola kembali memanas, kali ini lewat sindiran di media sosial. Warganet Malaysia menyebut percuma lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, tapi tidak pernah juara Piala AFF. Sindiran itu merujuk pada prestasi Indonesia yang belum pernah meraih gelar juara Piala AFF, meski beberapa kali masuk final. Namun, pendukung Garuda tak tinggal diam. Mereka langsung membalas percuma juara Piala AFF, tapi tidak pernah lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.
Balasan ini menyinggung fakta bahwa hingga kini Malaysia belum pernah mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, pencapaian yang berhasil ditorehkan timnas Indonesia untuk edisi 2026. Perdebatan ini mencerminkan rivalitas abadi antara kedua negara di lapangan hijau. Meski panas di dunia maya, persaingan ini diharapkan bisa menjadi motivasi bagi kedua tim untuk terus berprestasi, baik di level regional seperti Piala AFF maupun di pentas dunia seperti kualifikasi Piala Dunia. Tetap dukung sepak bola dengan sportivitas. Jadi bagaimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian soal ini di kolom komentar ya, agar kita bisa tampung pendapat kalian. Benar-benar bikin merinding. Kedatangan para pemain timnas Indonesia di Myanmar disambut dengan luar biasa. Suasana bandara yang biasanya tenang berubah menjadi lautan supporter dan warga lokal yang antusias menyambut Garuda. Baraja Asia pemain-pemain timnas Indonesia disambut sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Bahkan beberapa warga Myanmar terlihat membawa bendera Indonesia melambangkan dukungan mereka terhadap perjuangan para pahlawan sepak bola tanah air. Tidak hanya itu, prestasi gemilang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia membuat orang-orang Myanmar mulai mengidolakan para pemain Garuda. Mereka menyebut timnas Indonesia sebagai salah satu tim yang sedang naik daun dan layak diperhitungkan di kancah internasional. Momen ini menjadi bukti bahwa perjuangan dan kerja keras timnas Indonesia tidak hanya mengharumkan nama bangsa, tetapi juga mendapatkan tempat khusus di hati para pecinta sepak bola Asia Tenggara. Kabar mengejutkan datang dari Myanmar. Shin Tae-yong dan PSSI memberikan kejutan besar dengan kedatangan bek andalan timnas Indonesia, Elkan Bagot, yang tiba di Myanmar malam ini. Momen ini langsung menjadi perhatian para pecinta sepak bola tanah air. Elkan Bagot, yang sebelumnya sempat diragukan bergabung dalam laga penting di Myanmar, akhirnya tiba tepat waktu. Kedatangannya disambut dengan penuh antusiasme oleh skuad Garuda dan jajaran pelatih. Bek jangkung yang bermain di Inggris ini memang menjadi salah satu sosok yang dinantikan untuk memperkuat lini belakang timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong menyebut kedatangan Elkan adalah bagian dari strategi untuk memastikan timnas Garuda tampil maksimal di laga penting berikutnya. Elkan adalah pemain yang sangat penting bagi kami dan kami senang dia bisa bergabung, ungkap STY dalam pernyataan singkatnya. PSSI juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Elkan yang rela menempuh perjalanan jauh untuk membela timnas Indonesia. Dukungan ini menunjukkan komitmen kuat dari semua pihak untuk meraih hasil terbaik. Dengan persiapan matang ini, kita semua berharap kejutan ini dapat membawa timnas Garuda meraih kemenangan di Myanmar. Semoga kabar baik seperti ini terus hadir di perjalanan panjang timnas Indonesia ke depan. Tentu saja ini adalah harapan admin dan juga seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia mendapat tanggapan tak serius menghadapi Piala AFF 2024 karena menurunkan skuad muda. Menpora Dito Aryo Tejo punya pandangan lain soal itu. Di Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan skuad muda atau tim U-Strip 22 untuk turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Skuad senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Di Piala AFF 2024, Indonesia mengirimkan skuad muda atau tim U-Strip 22 untuk turnamen yang berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025 itu. Skuad senior difokuskan untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Pemain paling senior yang dipanggil adalah Asnawi dalam kurung 25 tahun. Adapun Arkan Kaka menjadi yang termuda dalam kurung 17 tahun dalam skuad. Lantaran timnas Indonesia diisi mayoritas pemain muda, sejumlah media luar menilai Indonesia tak serius menghadapi Piala AFF. Menpora Dito menegaskan PSSI memiliki strategi sendiri. Ya,
PSSI pasti memiliki strateginya sendiri dan saya rasa kalau tidak mempersiapkan regenerasi atlet yang berani, bagaimana kita bisa memperkuat timnas ke depannya? Kata Menpora Dito saat ditemui di kantor Kemenpora, Rabu 4/12/2024. Tadi Pak Erik nampaknya ditanya Mas Wapres, Pak Erik bilang optimis, dalam kurung juara, ujarnya saat ditanyakan target oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam rapat Desain Besar Olahraga Nasional dalam kurung DBON. Timnas Indonesia berada satu grup bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos di Piala AFF 2024. Kejuaraan akan menerapkan format single round robin, setiap tim akan berhadapan masing-masing satu kali. Selain itu, setiap tim juga cuma mendapatkan kesempatan memainkan laga kandang 2 kali dan tandang 2 kali. Indonesia akan menjamu Laos dan Filipina serta bertandang ke markas Myanmar dan Vietnam. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN Sumarji memastikan Rafael Struijk bisa bergabung ke Timnas Indonesia lebih cepat. Sebelumnya Struijk dikabarkan baru dilepas ke skuad Garuda mulai babak semifinal ASEAN Cup 2024. Kondisi ini membuat Shin Tae-yong hanya memiliki opsi Hoki Caraka dan Rafael Struijk untuk lini depan pada babak fase grup. Hadirnya Struijk tentu jadi angin segar untuk posisi striker Timnas saat ini. Sumarji menjelaskan Timnas Indonesia masih berusaha menurunkan kekuatan terbaiknya. Apalagi saat ini banyak pemain muda yang merapat ke skuad Garuda karena keterbatasan opsi pemain. ASEAN Cup yang digelar tidak dalam kalender FIFA Matchday membuat klub berhak tidak melepas pemainnya. Hal ini membuat dia harus membahas ini dengan staf kepelatihan Timnas untuk mendapatkan opsi terbaik. Dari skuad yang ada kan diisi mayoritas anak-anak kita usia 22 tahun ke bawah. Di situ kan kita diskusi apa yang membuat tim nanti dari tanggal 9 sampai selesai. Salah satu opsinya adalah mengupayakan dan mengkomunikasikan dengan klubnya, terutama lini depan dan lini serang, kata Sumarji dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Kompas TV. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir berkomunikasi dengan pihak Brisbane Roar. Terbaru, pihak klub akhirnya bisa melepas Struijk lebih cepat, bahkan sebelum laga perdana melawan Myanmar pada 9 Desember nanti. Kemarin langsung saya lapor ke Ketum dan Ketum berkoordinasi dengan klub. Alhamdulillah tadi siang dari klubnya Rafael memberikan izin agar Rafael bisa bergabung tanggal 8, lanjutnya. Sebagai informasi, Timnas Indonesia kini sedang menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali. TC kali ini merupakan persiapan Timnas Indonesia menuju ASEAN Cup 2024. Shin Tae-yong memanggil sebanyak 33 pemain pada kesempatan tersebut, namun belum semua pemain sudah bergabung. Sumarji selaku Ketua Badan Tim Nasional mengabarkan TC Timnas Indonesia sekarang diikuti 23 pemain yang hadir sampai dengan saat ini baru 23 pemain dikarenakan ada yang cedera dipulangkan dan juga ada yang belum dikasih izin sama klubnya. Sehingga dari total yang ada 23 pemain saat sekarang ini boleh dikatakan kondisinya sangat baik. Dan sekarang ini kondisi para pemain ini difokuskan pada kegiatan fisik dan juga mental. Kata Sumarji, TC Timnas Indonesia di Bali telah dimulai sejak tanggal 28 November 2024. Seperti biasa, Shin Tae-yong memberikan latihan berat guna meningkatkan fisik para pemain. Langkah ini sekaligus membuat beberapa pemain mengalami cedera. Sejauh ini ada 3 pemain Timnas Indonesia yang tumbang dan harus dipulangkan. Mereka adalah Made Tito dalam kurung Bali United, Zaki Ashraf dalam kurung PSM, dan Arsa Ahmad dalam kurung Madura United. Ketika mereka datang sudah melihat kondisi para pemain. Pada intinya dari sisi fisik masih jauh ya. Jauh dari apa yang diinginkan oleh Coach Shin Tae-yong. Sehingga latihan pun 2 kali sehari latihan. Pagi latihan, sore latihan. Ya memang betul-betul anak-anak yang kirim ya memang harus siap meningkatkan kualitas dirinya, terutama bagaimana supaya dia siap untuk bisa fisiknya semakin bagus. Yang berikutnya ya dari kondisi yang ada saat itu juga karena mungkin di klub ini kan juga berbeda ya. Dikarenakan memang begitu masuk gabung dari klub juga ada yang mungkin sebelumnya cederanya belum beberapa parah. Ketika bergabung,
Dikarenakan juga intensitas latihan juga cukup keras ya, karena memang juga tadi kembali lagi peningkatan fisik, maka mungkin juga ada yang cedera. Ucap Sumarji. Sementara itu ASEAN Cup 2024 akan dimulai pada tanggal 8 Desember mendatang. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya kawan. Majelis Kehormatan Dewan dalam kurung MKD menjatuhkan sanksi ringan terhadap anggota DPR Komisi X Nuroji buntut kritiknya soal naturalisasi pemain Timnas Indonesia. Ketua MKD Nasaruddin Dekga mengatakan sanksi itu diberikan lantaran pernyataan Nuroji dinilai memuat kalimat yang menyinggung suku, ras, agama, dan antar golongan dalam kurung SARA. Teradu Nuroji dari fraksi Partai Gerindra terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan berupa teguran tertulis. Kata Nasaruddin usai sidang etik di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa 3/12. Sanksinya teguran tertulis. Jadi putusan ini ditetapkan pada hari ini dihadiri semua majelis, tidak ada satupun anggota majelis yang keberatan, sambungnya. Nasaruddin menjelaskan teguran tertulis itu sudah diberikan kepada Nuroji. Ia menyebut Nuroji juga hadir dalam sidang etik tertutup yang digelar MKD. Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua MKD Agung Widiantoro menyebut Nuroji mengakui kesalahannya. Dari pengakuan itulah berarti teradu merasa bersalah, putusannya seperti tadi yang dibacakan Yang Mulia Ketua, tutur dia. Sebelumnya, Nuroji menyampaikan pandangannya soal Timnas Indonesia ketika mengikuti rapat Komisi X DPR RI terkait naturalisasi Mas Hilgers dan Eliano Reijnders yang sedang dikebut PSSI. Anggota dari fraksi Partai Gerindra itu mengaku pada dasarnya setuju soal naturalisasi, tapi ada hal yang dinilai mengganjal. Ia juga menyatakan tidak terlalu bangga dengan kemenangan Timnas Indonesia lantaran mayoritas diisi oleh pemain naturalisasi. Kedepan harus punya strategi lain ya, saya jujur saja tidak terlalu bangga dan tidak euforia dengan kemenangan PSSI Timnas Indonesia. Karena yang main bukan Akamsi anak kampung sendiri, kata Nuroji Selasa dalam kurung 17/9. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dalam kurung STY kembali menunjukkan ambisi besar dalam kariernya bersama Garuda. Kali ini ia bertekad memecahkan rekor dengan membawa skuad U-Strip 22 menjuarai Piala AFF. Jika berhasil, ini akan menjadi sejarah baru karena belum pernah ada tim Indonesia yang memenangkan turnamen ini dengan skuad termuda. Shin Tae-yong dan rekor sebelumnya sejak melatih Indonesia, STY dikenal sebagai pelatih yang sering memecahkan rekor. Di antaranya membawa Indonesia kembali ke Piala Asia setelah 15 tahun dan meraih medali emas SEA Games 2023 setelah 32 tahun penantian. Dia juga sukses membawa Timnas Indonesia ke final Piala AFF 2020 dengan skuad termuda sepanjang sejarah turnamen tersebut. Keputusan STY mengandalkan skuad U-Strip 22 di Piala AFF adalah langkah berani. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Ronaldo Kuatah menjadi andalan di tim muda ini. STY yakin bahwa regenerasi pemain adalah kunci sukses jangka panjang untuk sepak bola Indonesia. Skuad muda memiliki energi luar biasa. Mereka hanya perlu pengalaman dan turnamen ini adalah tempat terbaik untuk mengasah mental juara mereka, kata Shin Tae-yong. Misi besar Shin Tae-yong. STY ingin mencetak sejarah dengan membawa gelar Piala AFF pertama bagi Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa regenerasi adalah solusi untuk masa depan sepak bola tanah air. Publik kini menantikan apakah pelatih asal Korea Selatan ini bisa kembali memecahkan rekor dan memberikan kebanggaan bagi Indonesia. Piala AFF kali ini bukan hanya soal trofi, tetapi juga langkah besar menuju masa depan cerah sepak bola Indonesia di tangan Shin Tae-yong dan generasi mudanya. Sebuah media Italia membandingkan program naturalisasi Timnas Indonesia dengan Malaysia dan Harimau Malaya disebut punya cara kuno.
Skuad Garuda kini sedang menjadi pembahasan di dunia seiring dengan sensasi yang tercipta di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan dengan skor 2-0 atas Arab Saudi pada 19 November 2024 lalu menjaga asa timnas Indonesia lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Sebab skuad asuhan Shin Tae-yong itu kini berada di peringkat ketiga grup C dengan raihan 6 poin, hanya terpaut 1 poin dari Australia yang ada di urutan kedua. Sebagai informasi untuk lolos langsung, timnas Indonesia perlu finish di 2 besar dan itu terbuka sekarang. Laga berikutnya melawan Australia bisa menjadi pembuktian bagi timnas Indonesia di bulan Maret 2025 dan peran para pemain diaspora kembali ditunggu. Kiprah para pemain diaspora yang hadir lewat jalur naturalisasi tersebut memang menjadi kunci dan sebuah media Italia, Sportelate, membahasnya. Sebuah artikel yang ditulis oleh Gabriel Moretti dan dirilis pada 2 November 2024 lalu mengulas secara khusus mengenai hal ini. Pentingnya Oriundi dalam sepak bola pada 2024, demikian judul yang diberikan olehnya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir menjadi covernya. Sebagai informasi, Oriundi adalah istilah dalam bahasa Italia yang berarti pemain diaspora, pemain keturunan, atau naturalisasi. Italia sudah sering mengandalkan pemain keturunan di tim nasionalnya seperti Mauro Camoranesi yang menjadi aktor penting di balik keberhasilan mereka menjadi juara Piala Dunia pada 2006 lalu. Kemudian mereka memiliki Amaury Carvalho di akhir dekade 2000-an dan juga ada Citadin Martins yang menjadi tulang punggung pada Piala Eropa 2016. Pada saat ini, timnas Italia pun menggunakan jasa seorang Oriundi, yaitu Matteo Retegui, yang lahir dan besar di Argentina. Namun dipanggil Gli Azzurri pada Maret 2023 dan kini menjadi andalan mereka. Banyak negara di dunia ini yang menggunakan jalur tersebut demi meningkatkan kualitas tim nasional seperti yang dilakukan Maroko ketika mereka menembus semifinal Piala Dunia 2022. Sportelate pun menyadari bahwa timnas Indonesia telah mengandalkan jasa Oriundi atau pemain diasporanya belakangan ini. Sejak 2022 hingga kini tim nasional Indonesia telah memanggil hingga 15 pemain Oriundi yang dinaturalisasi yang bisa mendapatkan kewarganegaraan secara mudah melalui Jose Sanguinis, demikian ulasan media Italia itu. Media Italia itu nyatanya juga mengetahui bahwa Malaysia melakukan hal yang sama, namun lebih mengandalkan naturalisasi pemain asing yang telah bermain di liga domestik. Selain Indonesia, Malaysia juga intens dalam program naturalisasi, namun dengan pendekatan yang lebih kuno, mencoba meyakinkan para pemain asing yang sudah bermain di Liga Malaysia. Cukup mirip seperti yang dilakukan oleh Cina beberapa tahun yang lalu, ulas media tersebut. Lebih lanjut, mereka memuji bagaimana peningkatan timnas Indonesia dalam ranking FIFA, yang mana berawal dari peringkat ke-176 dan menjadi ke-135 saat artikel itu dibuat pada awal November. Dalam ranking FIFA terkini, timnas Indonesia sudah semakin membaik dengan menempati urutan ke-125 usai mengandaskan Arab Saudi dengan skor 2-0.